Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Ikhwatu fillah, kembali lagi kita bertemu di hari Rabu, dan merupakan Rabu yang keempat di Madrasah Al-Muhajirin, yang kita akan melanjutkan dari penjelasan akidah seputar menuju negeri keabadian. Nah, bagaimana keadaan ruh ya? Nah, masuk ruh yang tertahan ya. Ini hadisnya cukup panjang ya, sampai 5 halaman. Jadi saya terangkan saja maknanya ya. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada para sahabatnya, adakah seorang di antara kalian yang bermimpi? Biasanya sahabat juga menceritakan mimpinya. Suatu pagi beliau berkata kepada kami, sungguhnya tadi malam aku datangi 2 orang. Keduanya membangunkan diriku dan berkata, ayo berangkat. Aku pun berangkat bersama mereka berdua. Tiba-tiba kami menemui orang yang sedang berbaring. Tiba-tiba pula ada orang lain yang berdiri di mukanya dengan membawa batu besar. Batu itu dihantamkan ke kepala orang tersebut. Lalu menggelindinglah batu itu hingga terjatuh. Lalu ia mengambil batu itu atau batu ini, namun tidaklah dia mendatanginya sehingga kepalanya utuh seperti semula. Barulah ia mengulangi lagi perbuatannya seperti yang pertama. Rasulullah melanjutkan, aku bertanya kepada mereka berdua, subhanallah, apa arti semua ini? Mereka berdua menjawab, ayo kita berangkat saja. Kami pun berangkat dan menemui seseorang laki-laki yang sedang berbaring. Tiba-tiba ada laki lain yang membawa jangkar besi. Ternyata ia mendekati salah satu pipinya dan membelah sudut mulut hingga ke belakang kepalanya, juga kedua matanya hingga ke belakang kepalanya. Perawi mengatakan, bisa jadi Abu Raja menyebutkan, lalu ia membelahnya menjadi 2. Kemudian ia menghadap ke bagian pipi sebelahnya dan memperlakukannya seperti pipi sebelumnya. Belum selesai ia melakukan perbuatannya itu, pipi yang pertama sudah pulih seperti sedia kala. Kemudian ia mengulangi perbuatannya itu. Aku kembali bertanya, subhanallah, apa arti semua ini? Mereka berdua kembali menanggapi, ayo kita berangkat lagi. Berangkatlah kami hingga menjumpai tungku api. Perawi mengatakan, kemungkinan Rasulullah mengatakan, di dalamnya terdapat ribut-ribut dan suara keras. Kami melongo, ternyata terdapat kaum laki-laki dan wanita telanjang. Tiba-tiba datanglah luapan api dari arah bawah mereka. Ketika api mendekati mereka, berteriak keras. Nabi melanjutkan, aku bertanya, siapakah mereka itu? Mereka berdua menjawab, sudah
berangkat saja. Berangkatlah kami hingga menjumpai sungai. Perawi berkata, aku mengira beliau bersabda, warnanya merah seperti darah. Ternyata dalam sungai itu terdapat seorang laki-laki yang sedang berenang. Tiba-tiba ada seorang lelaki lain di tepi sungai dengan membawa batu dalam jumlah banyak. Ketika laki-laki pertama sedang berenang, segera didatangi oleh lelaki yang membawa batu-batuan tadi. Ia membuka mulutnya dan menjejalinya dengan satu batu. Lalu lelaki itu kembali berenang, kemudian kembali lagi. Setiap kali ia kembali, ia pun dijejali dengan batu. Rasulullah melanjutkan, aku bertanya, apa arti semua ini? Keduanya kembali berkata, sudah, ayo kita berangkat. Maka berangkatlah kami hingga bertemu dengan seorang laki-laki yang buruk rupa, sebagaimana lelaki itu jelek yang kau lihat. Di sisi lelaki itu terdapat api yang dia sedang menyalakannya, dan dia berjalan di sekitarnya. Rasulullah melanjutkan, aku bertanya, apa arti semua ini? Keduanya kembali berkata, sudah, ayo kita berangkat. Maka berangkatlah kami hingga bertemu dengan kebun yang berisi pohon-pohon yang tinggi. Segala macam bunga musim semi ada di situ. Tiba-tiba di depan kebun itu muncul laki-laki yang tinggi. Hampir tidak terlihat kepalanya karena tingginya menjulang ke langit. Ternyata pula di sekeliling lelaki itu ada anak-anak kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku bertanya, apa arti semua ini? Keduanya kembali, sudah, ayo kita berangkat. Maka berangkatlah kami hingga kami menemui sebuah kebun besar. Belum pernah kami menemui sebuah kebun besar dan seindah itu. Mereka berdua berkata, naiklah. Aku pun naik ke kebun tersebut hingga kami sampai ke sebuah kota yang dibangun dari batu emas dan perak. Kami mendatangi pintu kota itu dan meminta dibukakan. Dibukakanlah pintu itu untuk kami, dan kami pun masuk lalu berjumpa dengan beberapa orang lelaki. Separuh tubuhnya sebagai yang paling rupawan yang pernah kami lihat, dan separuhnya sebagai yang terjelek yang pernah kami lihat. Rasulullah melanjutkan, kedua malaikat itu berkata kepada lelaki itu, ya, pada para lelakinya, ya, pergilah kalian dan mandilah dalam sungai itu. Rasulullah melanjutkan, ternyata di hadapan mereka itu ada sungai berair putih jernih. Mereka pergi menceburkan diri ke dalam sungai itu. Kemudian mereka kembali kepada kami dengan bagian buruk pada tubuh mereka sudah lenyap, sehingga mereka tampak seperti kaum paling rupawan. Nabi melanjutkan, kedua malaikat itu berkata, inilah Jannah Aden, dan itulah tempat tinggalmu. Aku mengangkat pandangan mataku. Tiba-tiba kulihat istana bagaikan awan putih. Kedua malaikat itu berkata lagi, inilah tempat tinggalmu. Aku membalas, semoga Allah memberikan berkah kepada kalian berdua. Biarkan aku masukinya. Keduanya berkata lagi, kalau sekarang tidak, tetapi kelak engkau akan memasukinya. Nabi bersabda, dari semalam aku sudah melihat yang aneh-aneh. Apa sebenarnya yang kulihat itu? Mereka berdua menjawab, kami akan memberitahukanmu. Adapun lelaki yang pertama
yang kita temui sedang dipecahkan kepalanya dengan batu, Masya Allah, adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian ia menolak Al-Quran. Itulah yang pertama, ya, mempelajari Al-Quran tapi dia menolak Al-Quran. Dan juga ia orang yang meninggalkan sholat wajib, ya. Adapun orang yang ujung mulutnya dibelah adalah pendusta yang menyampaikan kedustaan lalu disebarkan hingga mencapai berbagai penjuru tempat. Adapun kaum laki-laki dan wanita yang berada di atas tungku api adalah kaum laki-laki dan perempuan yang berzina. Adapun yang berenang di sungai darah dan setiap kali ia menepi mulutnya dijejali dengan batu adalah orang yang memakan harta riba, waliyadzubillah. Adapun lelaki yang buruk rupa yang menyalakan api di sekitarnya adalah malaikat penjaga jahanam. Sementara lelaki yang tinggi di kebun adalah Nabi Ibrahim. Dan anak-anak kecil di sekitarnya adalah setiap anak yang meninggal dalam fitrahnya. Sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak orang musyrik?" Beliau menjawab, "Demikianlah juga anak-anak kaum musyrikin." Adapun kaum laki-laki yang separuh jasadnya bagus dan separuhnya lagi jelek adalah kaum yang mencampurkan antara amal solih dengan perbuatan jelek. Namun Allah mengampuni perbuatan jelek mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan, demikianlah diberlakukan sebagaimana engkau lihat hingga hari kiamat. Sedangkan lelaki yang dipecahkan kepalanya adalah orang yang diajarkan oleh Allah tentang Al-Quran. Di malam hari ia tidak membacanya dan di siang hari ia tidak mengamalkannya. Demikianlah ia diperlakukan hingga hari kiamat. Ini riwayat Bukhari, panjang sekali ya. Insyaallah. Jadi sudah lama di sini menjelaskan bagaimana balasan orang yang pertama apa? Mempelajari Al-Quran, kemudian ia menolak Al-Quran. Jadi orang yang bisa jadi mengabaikan Al-Quran, tapi dia belajar Al-Quran. Mungkin dia hanya belajar ya sekitar perbagus bacaannya saja, tapi hatinya tidak demikian, ya. Itu munafik ya gitu. Karena ingin ya bagus suaranya gitu. Hati-hati ya. Dan juga meninggalkan sholat wajib, jelas ya itu. Masya Allah tuh siksaan meninggalkan sholat wajib ya. Sampai dipecahkan kepalanya ya dengan batu. Masya Allah. Yang kedua apa? Yang mulutnya dibelah adalah pendusta. Mulutnya dibelah ya. Dia orang yang berdusta ya. Yang ketiga, yang laki-laki perempuan di atas tungku api, yaitu mereka yang berzina. Di atas tungku api itu ya siksaannya. Yang keempat, berenang di sungai darah. Setiap dia menepi, mulutnya dijejali dengan batu. Siapa itu? Harta riba yang ia makan ya. Masya Allah. Nah, laki yang buruk rupanya itu adalah orang yang menyiksanya, itu malaikat penjaga jahanam. Keempat, yang kelima, laki yang tinggi yang di kebun Nabi Ibrahim dan anak-anak kecil di sekitarnya ya adalah yang meninggal dalam fitrahnya, maka mereka meninggal dalam fitrahnya ya. Begitu juga anak-anak kaum musyrikin ya gitu. Jadi anak-anak kecil ya kan belum berdosa ya. Tidak ada apa
beban, ya tidak mukallaf, ya gitu. Jadi tidak disiksa mereka di surga Allah sama laki yang di kebun, yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam. Dididik oleh Ibrahim, ya. Keenam, laki yang separuh jasadnya bagus dan separuh jasadnya jelek, yaitu mencampurkan hak dan batil, ya. Yaitu amal dengan perbuatan yang jelek, ya. Dan juga yang terakhir disebutkan, demikianlah mereka diperlakukan sampai hari kiamat, ya. Sebagian yang dipecahkan kepalanya adalah orang yang diajarkan tentang Quran di malam hari tapi dia tidak membacanya, dan juga di siang hari tidak membacanya, diajarkan tapi tidak membaca, ya. Tidak konsisten, ya. Tidak masuk ke dalam hatinya, ya. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, kalau Anda menelaah sunnah-sunnah dan asar dalam persoalan ini dengan sungguh-sungguh, pasti Anda akan mengetahui hujjah dalam persoalan tersebut, ya. Anda tidak akan berprasangka bahwa di antara hadis-hadis dan asar yang sahih dalam persoalan itu terdapat kontradiksi, ya. Jadi kalau kita mempelajari sunnah-sunnah dan asar, ya, dengan benar-benar, ya, jadi tidak menyangka ini ada kontradiksi, ada perselisihan, ya. Karena emang sama-sama sahih, ya. Kesemuanya adalah benar, saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita cara memahaminya. Juga mengenal lebih jauh apa itu ruh dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, bahwa ruh itu memiliki berbagai hukum yang tidak terkait dengan badan. Jadi kalau ruh itu, kata Ibnul Qayyim, tidak terkait dengan badan, ya. Meskipun ia berada di sungai di atas langit, di surga, ya, betul. Meskipun ia berada di surga di atas langit, namun roh tetap berhubungan dengan alam kubur dan dengan badan di alam kubur, ya, di dalam kubur. Roh dapat bergerak dengan cepat, berpindah, naik dan turun. Roh terbagi menjadi roh yang bebas, yang terkurung, dan juga roh yang tinggi, yang rendah pula, gitu, ya. Gitu, ya. Setelah terpisah dengan badan, ia dapat merasakan sehat, sakit, kenikmatan, dan kelezatan, serta rasa pedih, lebih dari yang kita rasakan ketika masih bertaut dengan badan. Tuh, jadi kalau roh rasanya sakit, itu akan lebih daripada sekarang, ya. Masya Allah. Tapi kalau nikmat tuh lebih daripada yang sekarang, gitu, ya. Gitu. Ada rasa yang terkurung, tersiksa, sakit, menyesal, ya. Ada juga perasaan enak, senang, nikmat, dan bebas, serta perasaan-perasaan lain. Betapa miripnya kondisi ruh dalam badan itu dengan kondisi janin dalam perut ibunya. Dan betapa miripnya kondisi ruh itu setelah berpisah dari tubuhnya dengan kondisi anak setelah keluar dari perut ibunya ke dalam dunia ini, memiliki 4 fase, ya, yaitu masing-masing fase lebih besar dari fase sebelumnya. Fase pertama adalah masa perut ibu, ya, itulah kondisi di mana ruh terkurung, merasa sempit, kelam dalam kegelapan. Yang kegelapan itu, ya, dalam perutnya, gitu, ya, di rahim, ya, gitu. Fase yang kedua di dunia, di mana ia dibesarkan, mengenal dunia, melakukan perbuatan baik dan jelek, serta berbagai penyebab kebahagiaan dan nasib celaka. Itu kita, ya, di dunia ini. Fase yang ketiga di alam barzakh, yakni di alam yang lebih luas dan lebih besar dari alam dunia ini. Bahkan perbandingan alam barzakh dengan dunia seperti alam dunia dengan
alam perut ibu. Yang keempat, di alam yang kekal, yakni mana? Akhirat, ya, surga atau neraka nantinya. Tidak ada alam lain setelahnya. Allah memindahkan ruh ke alam ini secara bertahap hingga mencapai tempat tinggal yang layak baginya dan tidak pantas untuk selainnya, yakni alam yang untuk ke alam itulah yang diciptakan. Alam yang telah dipersiapkan baginya dengan beramal di dunia sehingga mendapatkannya. Pada setiap alam, ruh memiliki persoalan dan hukum yang berbeda dari alam yang lain. Maha suci Allah lah yang telah menciptakan, menghidupkan, membahagiakan, mencelakakan, yang membuat perbedaan tingkat di antara para ruh dalam kebahagiaan dan kecelakaan. Sebagaimana Allah menciptakan tingkat yang berbeda-beda dalam masalah ilmu, amal, kekuatan, dan akhlak. Barang siapa yang mengenalnya dengan selayaknya, pasti ia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki segala pujian, yang di tangannya segala kebaikan. Kepadanya lah dikembalikan segala urusan, miliknya lah segala kekuatan dan kemampuan, segala keperkasaan, segala hikmah, segala kesempurnaan yang absolut pada segala sisi. Dan dia pun akan mengenal batas dirinya dan kebenaran para nabi dan para rasul, bahwa yang mereka bawa adalah kebenaran yang diakui logika dan juga diakui oleh fitrah. Selain itu adalah batil. Wabillahi taufik. Alhamdulillah beres tentang ruh ya. Lumayan. Jadi inilah pembahasan tentang ruh. Bagaimana keadaan ruh ya, bagaimana balasan terhadap ruh ya gitu. Bagaimana tepatnya, bagaimana kesudahannya. Baik. Nanti kita akan jelaskan bagaimana juga pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wah, ini lebih dalam lagi nih ya. Kita saja dahulu. Selasa depan kita selesai yang kelima ya. Nanti ada pelajaran lagi ya. Pelajaran lagi dah salaf ya. Nanti kita cek lagi untuk temanya, nanti di kirim saja ya tentang apa hatamannya ya. Begitu saja dahulu. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita dan juga segala masalah kita diperbaiki, yang senantiasa kita dapatkan jalan keluar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.